warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Septiana dari SDN 033 Bengkulu Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 BED 3 dari LVTK UIN Curug. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil free teaching saya. Praktek free teaching yang saya lakukan dengan mode daring. Praktek ini perangkat pembelajaran terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LVTK, instrumen evaluasi pembelajaran. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu-ibu. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Oke, hari ini kita belajar agama ya. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, kita doa dulu terlebih dahulu. Siapa yang mimpin? Mana ketua kelasnya? Ayo, yang paling ganteng. Chandra. Chandra. Ya, pimpin doanya. Chandra. Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Siapa ya yang memimpin untuk lagu nasional untuk meningkatkan rasa ini kita? Jurnalis. Siapa? Ibu Anak Miss Nawati aja. Silakan pimpin untuk menyanyikan lagu nasional apa saja kira-kira? Bu Arik, yang mimpin Bu Arik. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami Ya, sudah ya kita nyanyinya. Udah, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Apa sudah masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Anak-anak Ibu pada rajin ya, masuk semua hari ini. Nah, hari ini kita belajar agama, yaitu tentang senang bisa membaca Al-Quran. Senang membaca Al-Quran? Senang. Alhamdulillah. Sebelum kita menuju ke materi ini, Ibu coba tanya dulu materi sebelumnya. Masih ingatkah tentang materi sebelumnya, yaitu apa? Oh, tadi itu yang itu. Tentang sikap berani. Pasti sudah lupa semua, yaitu berani. Ada contoh di sana, beraninya Nabi Soleh, yaitu dia berani berdakwah dengan kaum yang sangat membuat dia tersiksa, seperti itu ya. Yaitu sedikit ulasan yang materi sebelumnya. Sekarang kita masuk materi yang sekarang, yaitu tentang senangnya membaca Al-Quran. Sebelum masuk materi, Ibu akan membaca dulu tujuan pembelajaran kita.
Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu terbiasa membaca Al-Quran. Tadi Ibu tanya, senang membaca Al-Quran. Berarti sudah terbiasa Terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan sikap saling menasehati. Yang ketiga, menyebutkan arti Quran surat Al-Ars. Yang keempat, menyebutkan jumlah Quran surat Al-Ars. Yang kelima, menyebutkan tempat turunnya Quran surat Al-Ars. Dan selanjutnya, nomor 6, menjelaskan isi pokok dari Quran surat Al-Ars ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Tahu itu apa surat Al-Ars? Demi masuk. Oh, itu artinya, nak. Ya, apa bunyinya? Ya, kalau ini silakan lihat papannya. Lihat di depan. Itu ada surat Al-Ars. Ada berapa ayat itu? Ada 3, Bu. Ada 3 ayat. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah bisa membaca surat Al-Ars ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, sebelum Ibu yang ini kan, coba Ibu mau dengar dari anak-anak. Siapa mau? Tunjuk tangan. Putri, Bu. Ya, silakan Putri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi husri. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Iya, sudah lancar ya. Berarti si Putri sudah terbiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang lain juga seperti itu. Ini surat Al-Ars diturunkan di, ada yang tahu? Surat ini adalah termasuk surat Makkiyah. Yaitu dia berarti termasuk surat apa? Surat Di kota Ya, termasuk surat Makkiyah turun di kota Mekah. Iya, pintar. Jadi surat Al-Ars ini berjumlah 3 ayat. Dia surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Yang bunyinya ayat pertama, wal ars. Yang ayat kedua, innal insana lafi khusr. Ayat ketiga, illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Itu bunyi dari surat Al-As. Ada yang tahu arti dari surat Al-As? Waktu atau masa. Jadi itu adalah artinya demi masa. Tahu masa? Mata aku bisa teku, madep dia. Ada apa Pak Cini, Nak Chandra? Ayo fokus, perhatikan Ibu dulu lagi jelaskan, Nak. Nanti Ibu tanya nggak tahu loh. Oh ya, Bu. Ya, Ibu kembali lagi jelaskan. Ayat yang pertama, wal ars. Apa artinya? Demi masa, kata kawannya tadi. Apa itu masa? Waktu. Ya, waktu. Waktu yang ada di... Siapa? Waktu yang Allah berikan kepada kita, Bu, untuk menjalankan hidup dengan benar supaya masuk surga. Amin, pinter. Nak Roken, senyum dong, masa seperti itu. Gimana? Ya, jadi demi masa itu adalah waktu. Waktu itu adalah yang harus kita gunakan. Berapa waktu kita sehari semalam? 24 jam, Bu. 24 jam. Nah, dari 24 jam itu adalah waktu. Ada siang, ada malam, ada jam 1, jam 2, dan sebagainya. Itu waktu selalu berputar. Bisa kita kembali ke belakang waktu? Tidak ya. Jadi waktu itu selalu terus berputar ke depan. Yang ke belakang nggak bisa lagi kita kembali.
Terus arti ayat yang ketiga, yang kedua lagi ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kenapa dikatakan dalam kerugian? Ayo. Kalau tidak menggunakan waktu dengan baik, Bu. sebaik-baiknya. Iya, kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaiknya, maka kita dalam keadaan rugi. Tapi ada jawabannya di ayat nomor 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran. Dan nasihat menasehati supaya menaati kesabaran. Jadi, beruntung bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang paling nasihat. Nasihat yang apa? Nasihat Baik. yang baik. Nasihat yang baik. Jangan nasihat yang buruk sama siapa aja, nggak boleh. Nah, jadi kita gunakan waktu kita itu dengan benar-benar untuk kebaikan, mencari ridho Allah supaya kita tidak rugi. Itu ya. Itu arti dari surat Al-Ars. Sekarang isi kandungan surat Al-Ars. Tadi arti dari, oh ya, sebelumnya itu di samping ada gambar. Gambar apa itu? Nah, itu menunjukkan waktu. Waktu itu menunjukkan kegiatan kita setiap hari, mulai pagi, siang, dan sore, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita menggunakan waktu itu seharusnya itu dengan hal-hal yang baik. Ada yang bisa mencontohkan seperti apa hal-hal yang contoh yang baik? Menggunakan waktu untuk belajar. Iya, baik untuk belajar itu. Baik. Karena kita akan mendapat ilmu. Satu lagi, siapa yang bisa mencontohkan yang waktu tidak menggunakan waktu dengan baik? Misalnya dia orang yang merugi. Misalnya berapa? Sholat tidak tepat waktu. Sholat tidak tepat waktu. Terus? Nongkrong, Bu. Nongkrong, nggak jelas. Main Game terus, Bu. Iya, benar. Ya, sekarang ini yang nggak usah kita ngomong-ngomong orang ya. Kalau zaman sekarang ini kita lihat pengaruh HP sangat ini sekali ya. Membuat kita manusia lupa. Sholat itu ditunda, kadang makan ditunda dan sebagainya gara-gara HP. Kalau bermanfaat nggak apa-apa, tergantung yang makai ya. Nah, jadi waktu itu harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Misalnya waktu sholat kita sholat, waktu kita belajar, waktu kita menolong orang kita tolong. Janganlah kita menggunakan waktu itu dengan hal-hal yang tidak baik. Nongkrong-nongkrong, misalnya ibu-ibu nongkrong. Apa nongkrongnya? Ngerumpi. Ngerumpi, ngomongin orang. Gibah namanya itu. Gibah itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Pasti jijik kan? Wah. Nah, maka dari itu janganlah kita suka banyak bahasa itu. Ngumpat, gibah, ngomongin kejelekan orang. Kalau bisa itu aib orang itu kita tutupi. Jangan kita sebarkan atau kita jelek-jelekkan ya. Nah, masih banyak hal-hal yang lain yang merugikan kita. Nah, dari contoh ini, gambar ini, jam ini menunjukkan waktu. Jadi oleh karena itu kita harus menggunakan dengan baik. Jadi Wal-Ars itu artinya waktu. Apa pesan dari surat Al-Ars? Manusia berada dalam keadaan rugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, oleh karena itu, marilah kita menggunakan waktu untuk kebaikan. Disiplin waktu untuk kebaikan. Misalnya seperti apa disiplin? Misalnya sholat sekolah. Iya, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Misalnya, jangan suka ditunda-tunda. Atau kita, ntar dulu gara-gara HP, main HP, dan sebagainya.
Tidak Karena bergadang. kenapa? Segala yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, baik ucapan atau tingkah laku, maka akan dicatat oleh malaikat siapa? Kalau kita melakukan kebaikan, malaikat Rokib. Raqib. Rokib. Kalau kita melakukan keburukan, dicatat oleh malaikat siapa? Atid. Atid. Nah, Atid. Bu. segala perbuatan kita, baik itu kecil, besar, sekecil apapun, maka itu semua akan tercatat. Nanti semuanya akan ada pertanggungjawab Balasan. atau ada pembalasannya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Yang Diri melakukan. sendiri. Iya, kita sendiri. Kita enggak, kalau kita banyak dosa atau banyak melakukan kesalahan, minta tolong sama orang tua. Bu, tolong ambil separuh lah, ini bisa enggak? Atau misalnya, Bu, minta amalnya sedikit, bisa enggak? Enggak kan? Enggak Nah, bisa. oleh karena itu, kita yang melakukan, kita yang akan bertanggung jawab. Perbaikilah diri kita dalam waktu itu, setiap hari. Yang belakang mungkin sudah terlewat, sudah tidak bisa kita ulang ini lagi, maka dari itu kita bertobat. Itu udah ya kalau gitu itu kan Paham ya? Paham Bu. Kamu. Oke, jadi kembali lagi ke sini contoh penerapan surah Al-As dalam kehidupan sehari-hari itu tadi sudah Ibu contohkan. Jadi yang pertama kita tidak mengisi waktu dengan kegiatan sia-sia, ya, melainkan yang bermanfaat, yang bernilai ibadah, yaitu amal soleh. Yang kedua, kita memberi nasihat yang baik dan benar pada siapa? Saudara, teman, sahabat, dan sebagainya. Terus yang ketiga, kita senantiasa berlaku sabar dalam kebenaran. Sabar nggak jadi misalnya dengan adik buat kesel, sabar. Sabar nggak? Kadang bikin kesel ya. Nah, tapi kita harus dianjurkan untuk bersabar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Tidak? Ya, Bu. Kalau tidak, Ibu kasih tugas. Sepertinya Pak Chandra sudah mendesah ini. Ibu kasih tugas ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak, Bu. Tidak? Kalau tidak, keluarkan bukunya. Silakan itu disalin surat Al-Arsy-nya ayat 1 sampai ayat 3 itu. Ibu tunggu, nanti Ibu nilai kerapian dan juga ininya, tulisannya. Tulis ya. Itu ada di papan, silakan ditulis, Ibu tunggu. Yang sudah selesai silakan kumpulkan di depan, Ibu nilai. Ya, Bu. Sudah gimana? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu nilai ya. Nah, nanti sudah jam istirahat, ambil bukunya. Ibu sambil nilai. Nah, untuk PR, hafalan ya. Ini sebagian sudah hafal, mungkin sebagian belum lancar. Silakan di rumah hafalkan surat Al-As ini. Minggu depan dipresentasikan atau diinikan di depan kelas atau di depan temanmu. Paham? Tugas rumahnya? Paham, Bu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sepertinya sudah ini ya. Sudah mau istirahat semua ini. Kalau tidak ada, waktu istirahat sudah mau tiba, silakan istirahat. Nanti sudah jam istirahat, ambil bukunya sama Ibu di rumah. Nanti silakan dihafalkan minggu depan, hafalan depan kelas, Ibu ambil nilai lagi. Sudah ya, sampai di sini dulu. Minggu depan kita bertemu lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Satu.